Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaita, NIM 9041212009 dari kelas akuntansi A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Yang pertama yaitu sistem perpajakan Indonesia. Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, pada saat itu terjadi reformasi perpajakan Indonesia yang menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda pada masa Ordonansi PPS 1925 dan Ordonansi PPD 1944. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem official assessment menjadi sistem self-assessment. Jika pada official assessment, wewenang penetapan besaran pajak ada pada pemerintah. Sedangkan pada masa self-assessment, wewenang tersebut ada pada wajib pajak. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pertanyaannya, apa itu pajak? Nah, pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Pajak pun bersifat memaksa dan hasil pemungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara, baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun dasar hukum perpajakan di Indonesia, yaitu salah satunya hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Di Indonesia ada 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua yaitu official assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada fikus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Contoh official assessment ini seperti PBB atau pajak bumi bangunan dan pajak daerah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu withholding system. Withholding system merupakan besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fikus. Contohnya itu seperti pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 26. Materi selanjutnya yaitu konsep perpajakan menurut Islam. Kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak atau daribah. Yang pertama yaitu definisi pajak menurut Islam. Pajak atau daribah adalah harta yang dipungut oleh negara yang bersifat wajib selain dari jizya dan kharaj, meskipun keduanya secara awam bisa dikategorikan sebagai daribah. Hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam Islam. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat. Sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. Selanjutnya yaitu jenis dan macam pajak dalam Islam. Yang pertama, kharaj. Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan kepada pemerintah. Yang kedua yaitu usyr. Usyr adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian yang dimana tarifnya tetap yaitu 10% dari hasil panen dari lahan yang beririgasi
dan 5% untuk hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi. Yang ketiga yaitu jizya. Jizya berupa pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Yang keempat yaitu usyir. Usyir adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu pendapatan negara menurut Islam. Yang pertama zakat. Zakat diambil berdasarkan harta. Kemudian koroj. Koroj diambil berdasarkan sewa tanah. Kemudian usyur atau sedekah diambil berdasarkan hasil pertanian atau dagang. Yang keempat yaitu riba atau pajak diambil berdasarkan harta. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penting pajak menurut Islam. Yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua objeknya harta, yang ketiga subjeknya kaum muslim yang kaya, kemudian tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka. Adapun analisis perbedaan pajak dan zakat yaitu zakat adalah manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pajak adalah ketaatan seseorang warga negara kepada pemimpinnya. Serta zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Adapun persamaan zakat dan pajak, yang pertama bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri apabila melalaikannya terkena sanksi. Yang kedua, zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Yang ketiga yaitu dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.